Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom, sahabat Impact Family yang dikasih Tuhan. Apa kabar? Saya harap saudara semua dalam keadaan baik dan saudara-saudara tetap setia, tidak jemu-jemunya mendengarkan Impact Family. Semoga ada impact untuk para family, ya. Saudara-saudara, memang firman Tuhan mengatakan, firmanku tidak akan kembali dengan sia-sia. Kadang-kadang renungan yang sederhana ini dapat menolong. Ada orang yang mengirim feedback dan mengatakan, aduh, saya itu sedang galau. Ya, pada waktu judulnya tentang galau. Pada waktu kadang-kadang judul-judulnya itu lalu mereka ngobrol sama saya secara pribadi, ya, curhat mengenai masalah-masalah mereka. Nah, saudara, pada waktu Tuhan Yesus sudah mengampuni perempuan yang berdosa itu, perempuan yang berzina, dia mengatakan, aku juga tidak menghukum kamu, ya, kamu sekarang boleh pergi, tapi jangan berdosa lagi, ya. Nah, jadi wanita ini kan tadinya hidup di dalam kegelapan, dia tidak tahu banyak hal yang dia tidak mengerti, ya. Sekarang bertemu dengan Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus mengatakan demikian dari ayat 12 pasal 8 Yohanes. Yesus berkata lagi kepada mereka, jadi kepada orang-orang yang ada di situ, akulah terang dunia. Siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang kehidupan. Ya, saudara, orang ini tadinya hidup di dalam kegelapan. Jadi kalau orang yang sudah datang kepada Yesus, ya, kalau mau mengikut Yesus, kalau dulunya dia hidup dalam kegelapan, sekarang setelah mengenal Yesus dia hidup dalam terang kehidupan. Jadi orang ini memang tidak dijelaskan, ya, di dalam Alkitab. Sesudah itu apakah dia mengikuti kelas untuk bagaimana caranya hidup dengan bersama Tuhan Yesus, atau dia sering ikut mendengarkan Yesus mengajar, atau apa, tidak tahu. Tetapi Yesus mengatakan demikian. Jadi kalau zaman sekarang orang ikut kelas persiapan baptisan, ya, setelah orang bertobat mau dibaptiskan, ikut kelas persiapan baptisan. Nah, supaya dia mengerti. Ya. Nah, kalau zaman itu dengan Tuhan Yesus, apa yang dilakukan kita tidak tahu, ya. Di Alkitab hanya diceritakan sedikit saja bagaimana kehidupan Tuhan Yesus bersama orang-orang yang mengikuti dia. Yang poin yang penting di sini dikatakan dulunya dia hidup dalam kegelapan, sekarang dia dalam terang kehidupan. Kita menjadi terang setelah kita ikut Tuhan Yesus. Kita tahu jalan yang terang. Kalau kita jalan di tempat yang terang, kan kita tidak akan terjerumus, tidak akan jatuh. Ya, kalau jalan di dalam jalan yang gelap, kita kadang-kadang tidak terlihat itu ada batu, ada apa di hadapan kita, ada lubang, ya, kita bisa terjerumus. Namun kalau kita sudah dapat terang kehidupan, wah, saudara, jadi kita tahu jalan. Itu sebabnya hubungan kita dengan Tuhan Yesus itu harus terus dijalin, ya, harus dijalin terus-menerus. Jadi kita harus banyak berdoa, dan kita juga akan membaca firman-Nya, mempelajari apa yang Yesus ajarkan kepada kita, apa hidup di dalam terang itu bagaimana, dan kita tahu ajaran-ajarannya. Kita tidak cukup hanya datang ibadah pulang, hanya mendengarkan sebagian kecil dari firman Tuhan yang diuraikan oleh pendeta. Kalau kita sehari-harinya tidak tetap hubungan dekat dengan Tuhan Yesus, tidak membaca firman-Nya, tidak berdoa,
kita tidak bisa tahu terang kehidupan itu gimana, hidup dalam terang itu bagaimana. Jadi itu sebabnya saudara, marilah kita tetap menjalin hubungan kita dengan Tuhan, dengan Kristus, melalui doa-doa kita, melalui pengucapan syukur kita, melalui ibadah, melalui persekutuan, melalui belajar Alkitab, melalui belajar juga sendiri. Ya, kalau kita PA seminggu hanya 1 kali. Kalau kita ikut persekutuan doa 1 minggu 1 kali, ya. Kalau kita sendiri belajar tiap hari, karena sudah ada firman Tuhan yang sudah dibukukan supaya kita belajar. Begitu saudara-saudara, saya harap kalau kita dulu hidup dalam gelap, sekarang kita sudah dalam terang kehidupan, maka kita harus tahu bagaimana hidup di dalam terang. Ya, saudara-saudara, mari kita setia menjalin hubungan dengan Tuhan Yesus sehingga kita dapat hidup dalam terang. Ya, ya memang ada istilahnya dalam bahasa Inggris, nurturing connection. Ya, jadi harus dirawat hubungan kita dengan Tuhan, itu harus dirawat. Memang bukan hanya dengan Tuhan saja ya, dengan Tuhan. Kalau kita dirawatnya bagaimana caranya? Dengan doa dan membaca firman-Nya, dan dirawat juga hubungan kita dengan sesama kita dalam persekutuan, ya, di dalam pertemuan-pertemuan, supaya kita tetap dikuatkan satu dengan yang lain, saling support, saling mendukung, saling mendoakan. Tuhan, terima kasih Tuhan, karena Tuhan sendiri yang sudah merawat kami, Tuhan sendiri yang sudah memberikan segala sesuatu untuk kami. Biarlah kami menjaga, menjalin hubungan yang erat dengan Tuhan, supaya kami dapat hidup, bertumbuh, dan berbuah. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Terima kasih karena Engkau memberi kami terang kehidupan, supaya kami dapat menjalaninya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara-saudara, semoga saudara semua diberkati, saudara hidup makin dekat dengan Tuhan. Sampai berjumpa pula, God bless you. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.